Halo rekan traders dan investor saham semua, perkenalkan saya Stefanus Medianto. Pada video channel YouTube pertama saya ini, saya akan memberikan ulasan satu saham like investasi, yaitu PT Media Nusantara Citra dengan kode tik saham MNCN. Seharusnya untuk saham ini sudah cukup dikenal ya oleh pelaku pasar khususnya di pasar modal Indonesia ya. Oke, baik. Untuk video ulasan saya ini akan saya bagi dalam dua bagian. Yang pertama adalah saya akan memaparkan data penting fundamental perusahaan. Sedangkan pada bagian kedua, saya akan memberikan ulasan kinerja laporan keuangan kuartal 1 2020 dari MNCN. Tentu saja akan saya lengkapi juga dengan analisa teknikal dari pergerakan harga saham MNCN. Oke, baik. Sebelum kita masuk dalam ulasan pertama, perlu saya informasikan bahwa semua ulasan saham yang ada di channel ini, baik berupa analisa teknikal maupun fundamental, merupakan preferensi dari saya pribadi selaku praktisi saham retail. Oleh karena itu, diharapkan semua keputusan untuk melakukan trading maupun investasi harus tetap didasarkan pada keputusan analisa pribadi masing-masing. Oke, baik. Langsung saja kita masuk ke data fakta yang pertama. Fakta pertama, MNCN memiliki hutang jangka panjang dalam mata uang asing. Ya. Secara total liabilitas, rekan-rekan semua, memang secara trennya MNCN terus mengalami penurunan hutang ya. Ini jelas suatu sindikasi yang baik ya. Namun saya perlu sedikit memberikan konsiderasi pada bagian hutang jangka panjangnya yang diberikan atau dipinjam dalam mata uang asing. Kenapa? Karena porsinya cukup besar ya, rekan-rekan semua, yaitu lebih dari 50%. Ya. Jika dirupiahkan dengan kurs saat itu, maka kita bisa dapatkan nilainya sebesar 3,29 triliun. Ya, ini nilainya cukup besar ya. Meskipun secara ekuitas perusahaan itu masih lebih kecil, masih jauh lebih kecil ya, kurang lebih sekitar 11 triliun kalau saya tidak salah. Oke, hutang apakah itu? Baik, berikut adalah datanya. Yaitu berupa pinjaman sindikasi 250 juta US dollar. Oke, sedikit cerita ya, rekan-rekan semua. Jika kita flashback ke tahun 2014, MNC juga mengambil sindikasi utang yang sama ya. Jadi, sindikasi utang yang diambil pada tahun 2017 ini merupakan bentuk refinancing dari utang sebelumnya. Oke, tujuannya untuk apa? Nanti akan saya paparkan sedikit pada bagian berikutnya ya. Oke, tapi yang ingin saya highlight sedikit adalah mengenai masa jatuh tempo dari utang tersebut ya. Di mana sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan kedua belah pihak, maka kita bisa lihat di sini pada tahun 2020, pada highlight kuning yang saya berikan di layar tersebut adalah pada kuartal 1, 2, 3, dan 4 akan terjadi pembayaran utang jatuh tempo dari sindikasi ini sebesar 4%. Ya, di mana pada tahun 2019 ini hanya sebesar 2,5% saja. Jadi naik 1,5%. Ya. Sedikit informasi juga bisa dilihat pada bagian bawah, yaitu 30%-nya, ya, nilainya cukup besar ya, 30%-nya, mungkin sekitar 75 juta US dollar berarti ya. Kalau kita lihat total hutangnya adalah akan jatuh tempo pada tahun 2022. Nah, untuk yang hal ini akan saya sedikit ceritakan nanti di bagian sesi terakhir ya, karena akan ada hubungannya ke sana. Oke, nah berikut saya paparkan mengenai grafik chart USD terhadap IDR ya. Di sini bisa kita lihat secara jelas bahwa IDR mengalami pelemahan dari Januari sampai dengan Maret 2020, ini cukup signifikan ya. Jika saya kalkulasikan ini pelemahannya kurang lebih sebesar 20%, Bapak Ibu semua. Ya. Dan jika kita hubungkan atau kita korelasikan dengan nilai jatuh tempo yang tadi saya sebutkan sebelumnya, maka pada tahun 2020 MNCN akan menanggung hutang jatuh tempo sebesar 10 juta dolar, ya, yaitu sebesar 4% tadi. Sehingga jika terjadi kelemahan atau pelemahan IDR terhadap USD sebesar kurang lebih 6%, maka MNCN akan menanggung rugi kurs sebesar 10 miliar ya. Jika kita kurskan saja dengan angka 15.000, maka kita bisa dapatkan hutang ini sebesar 150 miliar. Ya, jadi di tahun 2020 akan menanggung kurang lebih 150 miliar untuk pembayaran hutang ya. Jadi kita bisa bayangkan kalau misalkan pada kuartal 1 terjadi penurunan pelemahan rupiah, maka MNCN akan menanggung rugi. Ya, inilah consider yang ingin saya berikan kepada rekan-rekan semua terhadap saham MNCN, bahwa MNCN memiliki resiko ini, meskipun catatan bahwa nilai ini secara total perusahaan itu masih kecil, ya, tapi cukup memberikan beban kepada laba bersih MNCN. Oke, yang kedua, fakta kedua yang ingin saya sampaikan adalah transformasi segmen revenue. Nah, ini hal yang sangat menarik ya. Jika saya lakukan
analisa terhadap laporan keuangan pada tahun 2016 dan 2017, bisa kita lihat bahwa sebelumnya pendapatan usaha dari MNCN hanya di breakdown dalam 2 segmen saja, yaitu iklan dan konten dan juga lainnya ya. Sedikit saya highlight tadi bahwa pada pos beban penyusutan dan amortisasi ini terjadi peningkatan sekitar lebih dari 10% ya. Hampir 10% sih ya. Di mana ini, nah ini ada kaitannya Bapak Ibu dengan pinjaman sindikasi yang terjadi pada tahun 2014 tersebut ya. Di mana tujuannya adalah untuk melakukan pembangunan studio produksi konten dari MNC itu sendiri, ya, peremajaan perangkat, penambahan perangkat penyiaran baru dan sebagainya, sehingga wajar beban penyusutannya akan bertambah, ya, karena disitulah capex-nya bekerja ya. Nah, kita lihat apa hasilnya. Pada tahun 2017 ke 2018, nah di sini sudah mulai terlihat perubahan segmentasi dari revenue MNCN ya, di mana dia mulai menampilkan pos dari iklan digital yang bisa kita lihat di sini, Bapak Ibu semua, rekan-rekan semua, bahwa tahun 2017 ke 2018 ini kenaikannya cukup signifikan ya. Bisa kita lihat lebih dari hampir 300% ya, lebih dari 300% ini kalau kita lihat dari sisi nominalnya ya. Dan juga diikuti dengan peningkatan pada pos konten ya, 1,46 menjadi 1,518 ya. Sehingga secara total revenue meningkat dari 7 triliun menjadi 7,4 triliun. Oke. Bisa di-highlight sedikit pada beban penyusutannya. Nah, ini yang menarik juga. Ya, di mana pada tahun 2017 ke 2018 tidak terjadi banyak penambahan beban penyusutan dan amortisasi. Kenapa demikian? Nanti saya akan jelaskan pada bagian capex-nya ya. Kita masuk lagi ke halaman berikutnya. Nah, ini adalah kinerja terbaru dari MNCN dari 2018 ke 2019. Untuk kuartal 1 itu belum didapatkan secara resmi ya, Bapak Ibu semua. Jadi kita belum bisa lakukan analisa karena rilis PDF-nya ini, laporan keuangannya belum didapatkan secara resmi. Jadi jangan kita analisa dulu ya. Nah, di sini bisa kita lihat sebuah peningkatan yang signifikan ya. Saya ingin memberikan highlight sedikit pada pos iklan digitalnya ya. Di sini terjadi kenaikan yang cukup signifikan lagi dari tahun 2018 ke 2019, di mana iklan digital MNC meningkat cukup pesat ya. Mungkin kalau itu hampir 300% lagi ya. Hal ini tentu dikontribusikan oleh channel online atau channel digital dari MNCN ya, yang saat ini sudah rilis seperti misalnya RCTI Plus, kalau tidak salah juga mereka punya media streaming dan sebagainya. Nah, ini mengarahnya sudah mulai ke sana. Dan ini terbukti positif gitu loh untuk revenue MNCN sendiri. Ya. Hal yang menarik lainnya bisa kita lihat adalah di sini adalah mengenai konten ya. Dari tahun 2018 ini 1,518, ini naik menjadi 1,74 triliun ya. Dengan beban penyusutan yang stabil ya. Jadi kalau menurut saya ini cukup bisa menjadi booster Bapak Ibu semua ya untuk revenue MNCN ke depannya. Mari kita lihat seperti apa breakdown-nya. Nah, ini di tahun 2018 kita lihat ya hasil segmen dari konten khususnya ya itu sebesar 340 miliar ya. Namun di tahun 2019 sendiri sudah meningkat menjadi 409 miliar. Ini cukup lumayan ya. Jadi bisa dikatakan bahwa investasi mereka terhadap studio konten maupun perangkat penyiaran ini cukup efektif ya untuk memberikan margin yang lebih tinggi pada segmen konten. Oleh karena itu, dua hal yang penting yaitu iklan digital dan menjadi segmen konten ini akan menjadi trigger menurut saya ya ke depannya untuk MNCN agar revenue bisa terus bertumbuh. Dan jelas ini merupakan sebuah sinyal yang sangat baik tentunya. Oke, baik bagian berikutnya adalah mengenai capex yang tadi ingin saya sampaikan sebelumnya ya. Pada berita sumber konten tahun 2018 saya dapatkan bahwa memang diinformasikan pada tahun tersebut si MNCN sendiri tidak banyak lagi melakukan pelanggaran capex Bapak Ibu semua ya. Berbeda dengan pada tahun 2016 yang tadi yang saya sebutkan yaitu sebesar 250 juta US dollar. Itu adalah investasi besar mereka untuk membangun infrastruktur broadcasting. Namun pada tahun-tahun ke depannya perusahaan tidak memiliki rencana untuk menganggarkan capex lebih besar ya. Di sumber konten tahun 2019 saya juga dapatkan hal yang sama ya, di mana lebih ditekankan lagi oleh manajemen bahwa MNCN mulai mengembangkan ekspansi bisnis online-nya ya. Dan ini jelas sudah terlihat tadi ya, dari segmen revenue-nya memang benar-benar mengalami peningkatan yang signifikan. Oke. Selain daripada itu, strategi MNCN adalah dengan menaikkan tarif iklan pada tahun 2019 dan sepertinya 2020 juga akan melakukan hal yang sama. Oleh karena itu bisa kita ambil kesimpulan bahwa dalam kurun waktu 5 sampai dengan 10 tahun ke depan, dengan capex MNCL yang akan stabil, artinya beban depresiasi
amortisasi dan juga beban umum lainnya itu terkait investasi tidak akan kembali mengalami lonjakan signifikan. Sehingga perusahaan dapat berfokus pada peningkatan revenue dan laba bersih yang berkelanjutan dengan kontribusi dari segmen iklan digital dan pay content yang tentu akan terus meningkat ya. Di sini saya cukup senang nih karena saya melihat perusahaan ini terus mengalami pertumbuhan revenue. Ini adalah sebuah ciri perusahaan yang sangat layak investasi. Oke, baik. Fakta ketiga adalah aksi buyback saham. Nah, hal ini juga merupakan hal yang menarik dari mention karena hal ini terus-menerus dilakukan ya. Kita bisa dapatkan di tahun 2016 ke 2017 terjadi pembelian lembar saham MNCN sebesar hampir 900 juta lembar ya. Nah, dengan harga rata-rata pembelian adalah sebagai berikut, yaitu sebesar 1.800. Cukup tinggi ya Bapak Ibu semua ya. Seperti kita tahu bahwa MNCN pada penutupan hari ini aja sekitar 840-an, 850-an ya. Jadi ini masih rugi. Namun belum sampai sini selesai ya. Kita masih lanjutkan lagi ke yang berikutnya. Pada tahun 2017 ke 2018 terjadi lagi pembelian buyback saham dari MNCN ya. Ya mungkin kurang lebih hampir sama. Sekitar 500 juta lembar saja, 550 juta lembar ya. Dengan average price adalah sebagai berikut. Ya, saya dapatkan angkanya adalah sekitar 800 rupiah. Berarti MNCN sendiri juga melakukan average down ya terhadap saham mereka. Oke, baik kita lanjut ke bagian berikutnya. Di tahun 2019 aksi ini terus kembali terjadi Bapak Ibu semua ya. Jadi MNCN melakukan pembelian lagi saham sehingga total saham yang dibeli kembali yang akan dimasukkan dalam treasury stock adalah sebesar 1 miliar ya 1,8 miliar lembar ya. Artinya pada tahun 2019 perusahaan melakukan pembelian sekitar lebih dari 100 juta lembar ya. Nah, dari sini apa kesimpulannya ya? Kesimpulan pertama adalah aksi buyback ini akan membuat saham treasury MNC memiliki average price di level harga 1.300-an. Saya bisa sederhanakan begini Bapak Ibu semua. Perusahaan ini sendiri saja memiliki saham ini di harga 1.300-an. Artinya pasti MNCN ke depannya berpotensi untuk terus melakukan buyback ya karena mereka tidak ingin harga ini membuat mereka mengalami kerugian tentunya kan. Nah, jadi kalau bagi kita yang bisa dapatkan harga saham MNCN di bawah harga ini tentu menjadi sebuah peluang yang investasi yang sangat menarik ya. Sedikit saya berikan highlight bahwa pada level sekitar 700-800 ini terjadi buyback MNCN ya pada beberapa saat waktu yang lalu ketika MNCN mengalami penurunan ya. Nah, di sini juga bisa dilihat bahwa perusahaan terus menjaga nilai harga sahamnya dan ini tentu saja merupakan sebuah sinyal yang sangat baik ya untuk kita sebagai investor retail khususnya jika ada perusahaan yang memang memaintain harga sahamnya. Dalam arti mereka memikirkan investor ya. Di sini bisa dilihat bahwa EPS mereka akan terus mengalami peningkatan. Ya, dengan cara buyback tentu saja EPS mereka akan terus mengalami peningkatan. Karena lembar saham beredar akan terus berkurang dan ini merupakan bagi saya ini merupakan sebuah sinyalemen yang positif. Ya, saya suka sama perusahaan yang melakukan buyback. Ya, bisa dilihat bahwa secara historisnya pada tahun 2017 itu Rp109, 2018 sekitar Rp120, 2019 sekitar Rp179. Sehingga rata-rata pertumbuhan EPS bisa kita dapatkan sebesar 17,98% selama 3 tahun terakhir. Oke, ini adalah fakta ketiga yang merupakan hal yang positif menurut saya bagi saham MNCN ini. Sehingga saya bisa katakan dia saham yang layak investasi. Oke, nah fakta keempat sebagai fakta terakhir dari paparan saya ini adalah rencana private placement ya. Di sini bisa saya dapatkan dari sumber publikasi MNC sendiri bahwa pada Mei 2020, MNC berencana untuk melakukan proses placement pada investor strategis. Saya belum tahu kepada siapa dan memang menurut saya tidak terlalu penting untuk kita ketahui kepada siapa. Yang perlu kita considerkan atau kita fokuskan adalah tujuannya Bapak Ibu semua. Ya, jadi tujuannya adalah untuk apa? Ya, bisa dari sini bahwa tujuannya adalah untuk melakukan pengurangan hutang perseroan ya, yang tadi, yang di awal tadi, yang sebesar 30% tadi. Jadi mereka berusaha dengan mendapatkan private placement ini, mereka berusaha agar refinancing ke depannya itu jauh lebih kecil. Dan ini jelas kembali sebuah sinyal yang positif ya, karena perusahaan berupaya terus untuk mengurangi utang jangka panjang mereka dan mereka tahu risiko dari beban kurs yang akan mereka alami kalau mereka terus mengambil hutang sindikasi US dollar yang cukup besar. Oke, tujuan yang kedua adalah I mention dengan melakukan private placement akan mencapai free float sahamnya sebesar lebih dari 40%. Di mana dengan kebijakan seperti ini, perusahaan akan mendapatkan benefit pajak sebesar 19% pada tahun 2020 dibandingkan dengan tarif tahun lalu sebesar 25%. Oke, bagaimana kesimpulannya?
Kesimpulannya adalah ketika dilakukan pengurangan hutang sindikasi jangka panjang, tentu hal ini akan berdampak positif pada laba bersih ya. Simpelnya adalah kita melihat beban keuangannya berpotensi menurun ke depannya. Yang kedua adalah dengan potensi benefit pajak yang menurun sebesar 6% pada tahun 2020, saya sudah melakukan kalkulasi ya. Ini kurang lebih pajaknya bisa berkurang 35 miliar. Dan ini tentu saja sebuah nominal yang tidak kecil juga ya. Jadi kita bisa proyeksikan dari 4 fakta tersebut bahwa Emensian berpotensi untuk terus bertumbuh Bapak Ibu semua, rekan-rekan semua ya. Sedikit saya highlight lagi overview dari awal. Fakta yang pertama adalah hutang jangka panjang dalam mata uang asing. Ini perlu menjadi concern karena Emensian berpotensi atau sangat rentan terhadap resiko pelemahan rupiah. Yang kedua adalah transformasi segmen revenue perusahaan yang sudah jelas terlihat terus mengalami pertumbuhan ya dengan didorong oleh dua segmen yang paling berkembang, yaitu segmen iklan digital dengan channel online mereka dan juga segmen konten ya. Jadi mereka banyak menjual konten-konten mereka ke pay TV, VTV di partner maupun yang ada di luar sana. Seperti itu ya. Fakta yang ketiga adalah aksi buyback saham. Ya, dengan aksi buyback saham ini berarti kita sebagai investor, khususnya retail, itu mendapatkan jaminan yang lebih baik Bapak Ibu semua ya. Jadi perusahaan mementingkan harga sahamnya. Perusahaan memiliki uang, tapi dia belanjakan untuk membeli sahamnya sendiri ketika harga sahamnya mengalami penurunan. Jelas ini merupakan sebuah sinyal yang sangat baik. Ya, fakta yang keempat adalah fakta private placement. Namun sekali lagi, ini hanya masih berupa rencana ya Bapak Ibu semua, rekan-rekan semua ya, belum terrealisasi. Jadi masih perlu kita ikuti lebih lanjut realisasinya seperti apa. Tapi jelas tujuannya adalah positif. Jadi dari keempat fakta ini, bisa saya simpulkan pada pas satu ini bahwa memang MNC adalah saham layak investasi. Oke, namun untuk lebih jelas lagi, silakan tunggu bagian kedua dari video ini. Saya akan ulas mengenai tadi laporan kinerja keuangan kuartal 1 MNCN dan juga valuasi harga wajarnya dari MNCN seperti apa. Untuk benar-benar memastikan, mengkonfirmasikan apakah saham ini layak kita beli pada harga saat ini. Oke, baik. Silakan like, share, dan komen video ini atau join free channel Telegram saya di @smsaham, di mana pada channel ini saya menginformasikan berbagai ulasan teknikal serta rekomendasi trading saham berpotensi big gain ya, dengan mengkombinasikan analisa fundamental emiten. Untuk link join channelnya dapat diambil atau dapat dilihat pada deskripsi video ini. Baik, selamat malam, terima kasih atas atensinya. Semoga bermanfaat dan juga memberikan insight yang lebih kepada rekan-rekan semua terhadap saham Emensian. Nantikan video part 2 dari saya. Terima kasih.